Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya ditelepon sama ibu saya. Saya bilang mati saya ini. Aku udah mikir, aku yakin ini pasti bahas foto yang tadi. Aku yakin sekali. Kemudian aku 2 kali gak aku angkat, Kak. Terus ibuku chat apa? Anak setan, angkat atau teleponku. Artinya anak setan, angkatlah teleponku. Iya. Aku udah mikir, udah kan betul ini pasti gara-gara foto yang tadi. Udah maki-maki ibuku. Aku terus mikir, aduh aku angkat gak ya? Akhirnya aku dengan berat hati itu aku angkat teleponnya, angkat. Aku bilang, assalamualaikum bu. Gak usah assalamualaikum. Udah jadi kafir kan kamu kan? Udah jadi Kristen kan? Nah, akhirnya ibu saya tahu. Kok tahu dari mana bu? Itu loh si Rangga tadi kirim foto kamu itu benar. Aku diam lagi, itu benar katanya kan? Jawab aja. Kok berat banget, jawab aja. Saya diam, akhirnya saya putuskan. Iya bu, saya masuk Kristen. Saya menjadi orang Kristen. Saya minta maaf kalau saya mengecewakan ibu. Terus reaksinya ibu gimana? Orang tua saya bilang gini. Kamu, ini saya Indonesiakan saja ya. Kamu ku kandung 9 bulan, ku kasih makan, ku kasih pendidikan, ku sekolahkan kamu sampai SMK, ku pondok pesantren kamu supaya kamu tahu agama, kamu bisa sholat, kamu bisa memimpin keluargamu nanti, ya kan? Tapi kamu kok malah menjadi orang kafir. Sekarang ini kata-kata yang saya ingat betul. Paling membekas ya? Paling membekas. Setiap saya kesaksian di gereja manapun, saya selalu mengucapkan itu. Ibu saya bilang gini, sekarang kamu pergi, jangan pernah kembali dari rumah ini. Kami mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Ibu saya menantang Yesus akan memberikan saya makan apa pada waktu itu. Itu berarti posisinya Bapak juga tahu? Bapak tahu di samping saya, di samping ibu. Oke. Jadi semuanya tahu. Paman, sepupu-sepupu saya tahu semua. Keluarga besar tahu semua. Akhirnya mereka meneror saya, diancam-ancam. Ada satu yang bilang, yang dia sukses dia dari Jakarta kak. Dia punya banyak konter HP. Dia bilang, kamu sebenarnya mau apa? Kamu mau uang berapa? Mau minta apa? Kok sampai kamu pindah agama? Kamu dikasih apa sama orang-orang Kristen? Nggak aku jawab kak, karena nggak bisa dijelaskan. Waktu mereka marah itu aku lebih baik mengalah. Kadang dia bilang kasihilah, jangan kita balas perbuatan kejahatan dengan kejahatan. Saya ingat juga firman Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu ibu bilang, kami mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Sampai kamu pulang ke rumah, tak penggal kepalamu. Bapakku bilang gitu. Jadi HP-nya langsung diserobot sama bapak saya. Bapak bilang, kalau kamu pulang ke rumah tak penggal kepalamu. Dari situlah saya sendiri kak di Manado. Saya sudah bilang kan tadi saya kontrakkan 1 tahun. Ya. Nah dari situ saya nggak punya kerjaan kak. Mereka keluarga juga akhirnya menutup akses. Semuanya sudah tahu aku Kristen. Aku nggak diterima lagi di tempat mereka. Ya, saya nggak diterima lagi di tempat mereka. Kurang lebih selama 3 hari. Ya. Saya merenung, saya menangis. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kontrak kerja aku mau habis. Gimana ya? Aku mau pulang kemana? Uang kak, itu aku kirim ke rumah semua karena aku punya cicilan. Punya cicilan lah intinya. Yang uang itu aku store ke sana, aku kirimin adikku, kirimin ibuku. Sebagian aku pakai buat bayar kos-kosan sama kebutuhanku di Manado. Jadi pada waktu bulan akhir tuh saya pegang uang. Pada waktu itu saya pegang uang cuman 1.500.000. Oke, sampai situ. Saya merenung 3 hari, saya mikir saya harus kemana ya? Pulang nggak bisa, kerjaan udah nggak ada. Ya. Saya merenung, saya saat teduh. Itu karena pekerjaan udah nggak lanjut ya? Udah nggak lanjut lagi. Tapi saya melangkah dengan iman. Nah, kemudian saya mencari-cari kerja. Dengan uang 1.500.000 untuk modal waktu itu. Nah, saya punya teman, dia muslim kak. Di Manado ini? Di
Morowali, Sulawesi Tengah. Oke. Sulawesi Tengah di pertambangan. Aku bilang sama dia, namanya Rizky, ya. Aku bilang, Rizky, aku udah nggak ada kerjaan lagi. Aku udah murtad juga. Iya, aku tahu kamu udah murtad, ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihanmu. Kaget saya kan, kok dia nggak fanatik ya? Maksudnya dia bertoleransi besar, satu orang ini. Nah, orang inilah yang pada waktu itu dia membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan, Kak. Dia bilang, sudah, kamu mau jadi Kristen itu pilihanmu, intinya kita jangan saling ganggu. Dia sholat, saya diem, saya saat teduh, dia diem. Kami bertoleransi di kos. Saya datang ke tempat dia, saya bawa uang 1.500.000. Saya buat ongkos dari Manado ke Morowali, naik travel 3 hari 3 malam. Kalau teman-teman yang tahu perjalanan itu ongkosnya sekitar 1.200.000 naik travel. Nah, saya bekerja di situ, saya modal 300.000, saya harus beli seragam, beli sepatu. Nah, sempat di titik pada waktu saya itu berpisah kos sama teman saya. Ada di suatu titik, saya kehabisan uang karena uang sisa 300 ya, sisa 300. Saya pikir dia mau nolong saya. Tahu-tahu ya di tengah jalan baru dapat 1 minggu sama dia ada penghujatan. Jadi saya sama dia cuma 1 minggu aja numpang di kosnya. Karena dia menghujat terus kan, saya nggak tahan kan. Pindahlah saya ke kos, pindah kos. Saya bilang sama ibu kos, Bu, saya mau ngekos, saya jaminkan KTP sama ijazah saya. Oke. Nah setelah itu saya bekerja dan uang saya 300.000 dan gajian itu Kak masih kurang 1 minggu. Gajian kurang 1 minggu, saya uang sisa 40.000. Oh itu udah terakhir banget ya? Itu betul terakhir banget. Saya nggak punya siapa-siapa, relasi nggak ada, teman-teman cuma saya hello, saya nggak berani pinjam uang, nggak punya sanak saudara. Si Rizky tadi udah menghujat, udah aku tinggalin. Betul-betul saya seorang diri dan cuma punya Tuhan Yesus. Lagi-lagi cuma punya Tuhan Yesus. 40.000 ini Kak, gajian sisa 1 minggu. Saya irit Kak. Saya makan nasi kuning harga 6.000, nasi kuning harga 6.000, saya makan nasi kuning. Saya nggak sarapan. Pada waktu itu sore saya nggak makan. Saat itu kamu ada mengeluh nggak ke Tuhan? Mengeluh, saya bilang. Pada waktu malam dari pagi sampai malam saya belum makan. Ya, kemudian saya masuk ke kamar. Aku sambil megang perut. Sakit banget, aku belum makan. Aku ini kadang aku kalau diputus gini kadang menangis ya, tapi aku keinget di mana pada waktu itu aku ngomong sama Tuhan Yesus, aku lapar. Aku nggak punya orang tua, aku nggak punya saudara, nggak punya siapapun yang bisa kujadikan sebagai penolong, ya. Jadi pada waktu itu saya cuma berserah. Akhirnya dari pagi sampai malam saya cuman minum air putih. Dan itu kalau saya ingat-ingat tuh sakit sekali. Waktu itu kamu curhat ya ke Tuhan. Rasanya gimana? Ya. Kalau saya mengingat hal itu, saya nggak makan 4 hari karena betul-betul nggak ada siapa-siapa Kak yang mau nolong Kak. Di daerah Morowali situ Kak, nggak bisa kita sembarangan. Karena di sana, ini kalau teman-teman nonton kalian pasti tahu daerah sana ya. Di sana rawan sekali. Orang kabur, bawa utang, segala macam Kak. Banyak kasus kejahatan di sana. Makanya orang warung nggak gampang percaya sama saya. Sekalipun saya kasih jasa Kak. Akhirnya, saya dari pagi sampai malam, ke pagi lagi, cuma minum air putih. Saya berani nggak jalan dari kursi ini kalau saya berbohong. Saya cuma minum air putih. Kemudian, aku nggak nyangka pada waktu itu ibu yang biasa aku beli nasi kuningnya, ya, itu memberikan aku nasi. Ya, demikian kesaksian dari Murtadin ini. Harapan saya melalui kesaksian dari Murtadin ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian diberkati. Dan saya menginginkan Bapak Ibu dan Saudara ketika menonton video ini, menyaksikan, saya juga berharap supaya video ini dibagikan ke berbagai media sosial Bapak Ibu dan Saudara, sehingga melalui kisah-kisah mereka banyak orang diberkati, dan mungkin melalui kesaksian mereka ada orang yang dijamah Tuhan dan bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ya, demikian dari saya. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, sahabat, kerabat, dan saudara-saudara sekalian. Ya, oke teman-teman dan saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.